Siang tadi, saat Zio dan Raila sedang mempersiapkan kepergian mereka untuk berbulan madu. Tiba-tiba saja rumah mereka kedatangan tamu. Mengejutkan, polisi, yaitu 2 orang polisi, dan 2 orang polwan. Lengkap beserta surat tugas dan surat penangkapan untuk Raila atas dalang dari kasus pengeroyokan. Selamat siang, dengan kediaman Nona Raila, tanya polisi, sopan. Si siang, betul pak, ini rumah suaminya, jawab gugup si Art yang membukakan pintu. Pak polisi meminta Sang Art memanggilkan Raila dan suami. Sang Art mengangguk patuh. Akhirnya tak berapa lama kemudian, Zio dan Raila yang nampak bahagia muncul dari dalam. Maaf pak, ada yang bisa saya bantu? Tanya Zio. Kami membawa surat penangkapan atas Nona Raila. Silakan, ini suratnya. Pak polisi menyodorkan surat penangkapan kepada Zio dan ia segera membacanya. Sedangkan Raila sendiri nampak syok dan pasrah. Sepertinya ia sudah langsung memahami situasinya, bahwa di waktu lalu ia pernah membuat kesalahan dengan menyewa beberapa orang untuk mengeroyok Kay. Tentu saja tujuannya agar Kay kembali mengingat dirinya dan melupakan Senja. Rencana Raila memang berhasil, akan tetapi tidak berjalan mulus. Saat Kay mengingat kembali dirinya, tetap saja dia tidak melirik Raila sama sekali. Kay malah sempat mengejar Kiana dan semakin mesra dengan Senja walaupun hanya sekedar bercanda di luar konteks suami istri, karena Kay mengenal Senja sebagai sepupunya. Selama ini Raila berhasil membungkam si pelaku pengeroyokan di penjara dengan menggelontorkan sejumlah uang setiap bulannya. Tentu saja aman, akan tetapi setelah Raila bertemu Zio, ia melupkan mereka. Maka dari itu sepertinya mereka buka mulut tentang otak pengeroyokan yang memang kasusnya belum dicabut oleh Papi Kay. Hancur sudah perasaan Zio, bagai disambar petir rasanya, setelah membaca surat penangkapan tersebut. Maafkan aku Zi, maafkan aku, ucap Raila sembari hendak berlutut. Zio menarik napasnya, ia segera menguasai diri. Kamu harus mempertanggungjawabkan apa yang kamu sudah lakukan. Zio, silakan dibawa pak. Zio, Raila membentak Zio. Tanpa bicara, Zio memeluk Raila. Ikutlah dengan mereka, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Jadikanlah kejadian ini sebagai titik balik dari hidupmu. Bahwa seseorang yang hendak menanggalkan sifat buruknya di masa lalu, maka akan memiliki ujian hidup yang berat. Aku yakin kamu kuat, buktikan pada orang tuaku bahwa kamu sudah berubah. Tapi aku takut, sayang. Bisik Raila dengan lelehan air mata yang menyertainya. Tubuh Zio meremang untuk sesaat, saat Raila memanggilnya dengan kata, sayang. Detik berikutnya ia tersenyum. Tidak perlu takut, ada aku. Sekarang ikut dengan para polisi ini tanpa harus mempersulit tugasnya. Aku akan mendampingimu, ujar Zio. Terima kasih Zi, terima kasih sayang. Aku pantas mendapatkan ini. Maafkan aku karena selalu memanfaatkan kamu. Bahkan pernikahan ini berawal dari memanfaatkan kamu agar aku tidak merasa malu, karena Kay membatalkan pernikahan itu. Akan tetapi, aku merasa nyaman dan bahagia dengan pernikahan ini. Aku janji, jika nanti aku bebas, maka aku akan menjadi istri yang baik dan patuh padamu. Ucap Raila penuh dengan kesungguhan. Zio tersenyum lebar dan menatap Raila penuh kekaguman. Lalu ia berbisik, cepatlah kembali. Aku sudah terbiasa tidur denganmu, aku sudah terbuai dengan kelembutanmu. Aku percaya kamu wanita yang baik. Buktinya senakal apapun kelakukanmu, kamu masih suci dan aku merasa menjadi pria paling beruntung mendapatkan seorang istri yang mampu menjaga kehormatannya. Raila mengangguk. Kini Zio menyatukan kening mereka. Pergilah. Raila dan Raila mengangguk pelan. Dengan langkah gontai dan disaksikan sang suami Raila mengeluarkan kedua tangannya untuk diborgol. Akan tapi Zio memohon kepada polisi lewat matanya, agar tidak memborgol tangan Raila. Zio akan menjamin bahwa Raila tidak akan pernah melarikan diri. Akhirnya Raila hanya berjalan diapit oleh 2 polwan dan masuk ke dalam mobil polisi. Zio pun ikut ke kantor polisi untuk mengurusi segala ihwal penangkapan Raila, agar Raila bisa secepatnya bebas. Beberapa wartawan nampak telah memadati halaman kantor polisi. Sehingga Zio yang sudah didampingi pengacara dan 3 orang bodyguard, ia harus bisa mengelabui wartawan agar berita penangkapan Raila tidak langsung dimuat di surat kabar ataupun media massa elektronik. Sehingga akan menjadi viral. Zio sudah memperhitungkan ini dari sejak polisi menyodorkan surat penangkapan. Maka dari itu dengan sigap Zio menghubungi pengacara dan juga bodyguard. Setelah pemeriksaan terhadap Raila selesai, malam hari itu Zio memutuskan untuk menemui Papi Kay. Setidaknya Zio ingin meminta Papi Kay untuk tidak memperpanjang kasus ini, dan meminta maaf serta memohon agar meringankan hukuman Raila.
Papi Kay menghargai kesungguhan Zio dan keteguhan hatinya, maka dari itu ia mengirimkan Willy, Ethan dan Arka serta pengacara untuk mencabut laporan tentang kasus tersebut. Akan tetapi terlambat, Rayla tetap harus ditahan, kepustakaan penahan menunggu sidang. Maaf Zio, kami tidak bisa mengusahakan lebih dari ini. Berkas acara pemeriksaan sudah dilimpahkan ke penyidik. Jadi kita tunggu persidangan saja sepertinya, kami akan tetap membantu dengan meringankan hukuman untuk Rayla, ujar Willy. Iya bang, tidak mengapa. Doakan saja agar persidangan tidak memberatkan hukuman untuk Rayla. Amin, baiklah, kami pulang ya, ucap Arka yang dianggukkan kepala oleh Zio. Arka dan yang lainnya kembali pulang dan Zio bersandar lesu di bodi mobilnya. 3 orang bodyguard mengawasinya dari jarak 5 meter. Sayang, maafkan aku, ternyata malam ini aku tidak bisa mengeluarkan kamu dari sini. Kita terpaksa tidur terpisah malam ini. Semoga kamu baik-baik saja di dalam, ucap Zio berbicara sendiri dengan mata yang berkaca-kaca. Pukul 3 pagi, Kay baru saja sampai di rumah Mami dan ia baru saja masuk ke dalam rumah setelah dibukakan pintu oleh sang Art. Di saat yang sama, deru mobil Arka baru saja berhenti di halaman. Kay mengerutkan dahi, dari mana Arka hingga hampir pagi, tidak mungkin baru pulang dari kantor. Karena rasa penasarannya Kay memutuskan menunggu Arka masuk, dengan duduk di sofa ruang tamu. Tidak berapa lama Arka pun masuk. Willy dan Ethan kini pulang ke apartemen mereka. Loh Kak, lu baru balik ngantor? Tanya Kay hingga Arka berlonjak dan mengelus dada karena terkejut dengan suara Kay yang tiba-tiba saja. Mas Kay ngagetin Kay deh. Bukan menjawab pertanyaan Kay, Arka malah berkelakar. Si kampret, hehe, gue baru balik dari kantor polisi bos. Hah, lu ditangkap polisi. Enak aja, mantan tunangan elu tuh yang ditangkap, ucap Arka. Mantan tunangan gue, maksudnya Rayla, tanya Kay antusias. Ya iya, siapa lagi coba? Loh dia kenapa Kak? Tanya Kay makin penasaran. Sejenak perhatian Kay teralihkan dari pemikiran tentang keberadaan Senja dan juga rasa lelah yang mendera. Atas kasus pengeroyokan terhadap lu beberapa bulan lalu. Ternyata doi dalang dari pengeroyokan itu, tandas Arka. Astagfirullah, ucap Kay tak percaya. Arka menjelaskan secara detil duduk perkara hingga kini Rayla masih ditahan di kantor polisi menunggu persidangan. Setelah bahasan tentang Rayla selesai, maka kini Kay yang menceritakan tentang perjalanannya mencari Senja. Arka ikut prihatin akan keberadaan Senja yang tidak diketahui. Tak terasa obrolan mereka hingga waktu subuh tiba. Azan subuh menghentikan obrolan mereka, Kay dan Arka bergegas melaksanakan salat berjamaah di musola rumah tersebut. Sebelumnya Arka membangunkan Sabrina agar ikut salat berjamaah bersamanya dan juga beberapa Kay yang menjadi imam salat subuh kali ini. Keesokan hari dan di siang hari, Kay sudah siap dengan kopernya. Ia baru saja turun dari lantai 2, sudah rapi karena ia akan berangkat ke Singapura sore ini. Kay akan mencari solusi dengan metode hipnoterapi untuk mengingat kembali Senja seutuhnya. Sudah kamu pikirkan dengan matang. Metode pengobatan ini cukup beresiko, tanya Papi. Sudah Pi, insya Allah ini akan berhasil. Jikapun Kay sembuh, hanya ingin mengingat masa sekarang. Kay tidak peduli dengan ingatan Kay di masa lalu. Kay hanya ingin mengingat Senja sebagai masa depan Kay, ujar Kay dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Mami hanya bisa mendoakan yang terbaik nak. Mami tersenyum seraya menepuk sofa sebelahnya, berisyarat agar Kay mendekat dan duduk di sebelahnya. Kay menuruti isyarat Mami. Setelah duduk, ternyata Mami memeluk Kay. Mami menangis ringan saat memeluk putra semata wayangnya. Maafkan Kay Mam, kamu tidak memiliki salah terhadap Mami, sayang. Mami merestui kepergianmu untuk terapi. Cepat sembuh, segera kembali dan bawa pulang kembali Senja ke rumah ini, bisik Mami. Yakin, kamu tidak mau mencari Senja sekali lagi Kay? Tanya Papi. Bukan tidak mau Pi. Kay hanya memberi waktu untuk pernikahan ini istirahat. Setelah semuanya jelas dan keadaan Kay membaik, Kay akan kembali meraih Senja, untuk kembali menjalani pernikahan ini selamanya. Jika Senja berubah pikiran dan menerima Harits yang masih mengharapkannya, tanya Papi lagi. Kay tersenyum, ia membayangkan Senja yang nampak polos dan sering ia nakali. Kay mengenal Senja Pi, walaupun samar, Senja tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan untuk menerima orang lain selain dari Kay, suaminya. Papi dan Mami mengiyakan dengan kagum akan jawaban Kay. Mau diantar, sayang? Tanya Mami kemudian. Tidak perlu Mi, Kay pergi sendiri saja, tolak Kay dengan halus. Papi,
Tahu Senja ada di mana, ucap Papi tiba-tiba. Kay menegang di tempatnya, terpaku pada ucapan Papi. Maksud Papi? Iya, Papi sudah berhasil menemukan keberadaan Senja dari orang Papi yang Papi tugaskan mencari Senja. Di mana dia, Pi? Tanya Kay antusias. Senja, sayang. Senja ada di... Assalamualaikum, sapa beberapa santri putri yang melewati perempuan berparas cantik dengan pakaian syari yang dikenakannya. Perempuan itu tengah asik duduk di sisi taman sebuah area pesantren, dengan buku bacaan sejarah Islam di tangannya. Waalaikumsalam warahmatullahi, balas perempuan itu dengan tersenyum dan mengangkat wajahnya dari menunduk membaca buku. Dia adalah Senja, sudah 1 minggu lamanya ia berada di pesantren milik sang kakak ipar yang kini dikelola oleh kakaknya. Para santri putri berlalu dari hadapan Senja, hingga seorang perempuan cantik lainnya menghampiri Senja. Assalamualaikum Dek. Waalaikumsalam, Mbak. Bagaimana Dek, senang tinggal di sini? Tanya perempuan itu. Dia ternyata kakak iparnya Senja. Alhamdulillah senang sekali, Mbak. Jawab Senja dengan tersenyum. Bagaimana dengan kabar suamimu? Tanya kakak iparnya, yang bernama Afrin Nazifah Zahra. Senja menggeleng lemah. Yang aku tahu, aku merindukannya, Mbak. Jujur Senja. Kata mama dan ayah, saat menelpon semalam. Suamimu sempat mencarimu ke sana. Bahkan suamimu mencari kamu hingga ke pesantren abahnya Harits, ujar Afrin. Subhanallah, dia langsung kembali ke Jakarta, karena tidak menemukanmu di sana, akalan, yang menayangkan langsung pada Kang Harits di telepon. Mas Kay, aku rindu, gumam Senja. Tabah ya Dek, ini ujian untuk rumah tangga kalian, ucap Afrin. Tentu Mbak, insya Allah. Aku akan selalu menunggu dan mencintainya. Aku akan tetap mencintainya dalam doa, berusaha merayu sang Halik menyematkan rindu agar sudi menyirami perasaan kami dengan sejuk nama kami di dalam hati masing-masing dan tak saling melupakan. Inilah caraku mencintai, karena aku tidak tahu cara lain untuk mencintainya, Mbak, ucap Senja. 1 minggu lalu, kakaknya Senja sedang ada di Jakarta. Maka dari itu Senja meminta agar kakaknya menjemput Senja, ia akan ikut ke pesantren kakaknya dengan alasan riset untuk bahan skripsi. Maka dari itu kakaknya menyetujui permintaan Senja. Akhirnya Senja menjelaskan semua yang terjadi di perjalanan. Kakaknya sempat ingin memulangkan Senja, karena ia anggap Senja kabur dari sang suami. Namun, Senja meyakinkan bahwa mertuanya sudah memberikan izin untuknya menenangkan diri. Keadaan Kay labil, bahkan saat itu Kay akan menikah dengan mantan tunangannya. Senja pun belum tahu, bahwa Kay telah membatalkan pernikahan dengan Raila. Afrin tersenyum. Insya Allah kalian akan kembali bersama. Amin. Di saat bersamaan, pengurus dalam menghampiri mereka. Setelah berucap salam dan dibalas, ia mengatakan bahwa ada yang ingin menemui Senja dan kini berada di dalam. Sedangkan kakaknya Senja yaitu Cahya Kalan Al-Hafiz, belum pulang dari tempat setoran hafalan nazaman kitab-kitab. Hari ini adalah minggu kedua di bulan itu untuk para santri menyetorkan hafalan kepadanya, sebagai ustadz yang mendapatkan amanah mengelola pesantren itu dari almarhum sang kiai. Nyuwun pangapunten Ning, ada yang ingin bertemu dengan Ning Senja, ucapnya. Siapa Kang? Tanya Afrin. Duh saya lupa nanya Ning Afrin. Baiklah, mari Kang, temui saja biar tahu, ucap Senja. Mari Mbak. Ajaknya pada Afrin dan Afrin pun menurut. Kini mereka menuju dalam, penasaran dengan tamu yang ingin bertemu dengan Senja.